Ini juga bukan kompetisi menangkap anjing. Orang-orang yang Anda lihat ini merupakan petugas yang sedang melakukan penertiban alias razia terhadap satwa liar yang keluyuran di jalan. Kali ini target petugas sudah jelas, yakni hewan berkaki empat serta memiliki hobi menyala. Ya, hewan itu memiliki nama anjing. Sebagai satu dari banyaknya jenis hewan peliharaan, anjing kerap kali menjadi favorit banyak kalangan sebagai teman bermain. Tak heran meski bertampang sangar dengan gigi taringnya, anjing dijuluki sebagai sahabat terbaik manusia. Sahabat terbaik? Tunggu dulu. Meski memiliki tingkat intelijensi yang lebih tinggi bila disandingkan dengan hewan lain, anjing ternyata menyimpan bahaya yang patut diwaspadai, yakni rabies. Rabies atau penyakit anjing gila tidak bisa dianggap sebelah mata. Terlambat penanganan bisa berakibat fatal, bahkan berujung kematian. Guna menekan penyebaran penyakit rabies di wilayah ibu kota, Suku Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan Jakarta Pusat melakukan aksi penertiban terhadap anjing liar. Dan selama 3 bulan ini dari Januari kita sudah menangkap sekitar kurang lebih hampir 58 ekor anjing yang kita tangkap, dan itu selain dari pencegahan penyakit rabies, juga pengaduan daripada masyarakat yang merasa terganggu dengan adanya anjing-anjing liar ini. Walau gencar diberlakukan, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak anjing liar yang berkeliaran bebas di pemukiman warga. Hal tersebut, Tama Mulyadi, disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat awam untuk memelihara sekaligus bertanggung jawab atas hewan peliharaan mereka. Dari kasus yang kita lihat sih, biasanya dari rumah tinggal yang mereka ditinggalkan tuh. Pokoknya tadi dia warga itu tinggal di rumah tersebut, tapi kemudian karena rumahnya itu dijual dan ternyata anjingnya tidak dibawa, nah itu dia anjing tersebut ditinggalkan, yaitu tidak dirawat. Akhirnya mereka keluar kemana-mana ke lingkungan masyarakat sekitarnya menjadi anjing liar. Itu kasus-kasus yang selama ini kita lihat, gitu, yang kita temui. Dan ada juga memang anjing-anjing, pokoknya dia hidup di pasar-pasar, yang biasanya karena di pasar itu mereka kan nyari makannya mungkin lebih gampang, lebih mudah gitu ya. Dan tapi dia berkeliaran di kawasan-kawasan perumahan. Kecintaan terhadap hewan seharusnya diwujudkan dengan tindakan bertanggung jawab. Tidak hanya sekedar merawat atau memelihara, melainkan turut memastikan kesejahteraan, juga menjamin keamanan dari hewan yang menjadi peliharaan kita agar tidak membahayakan bagi orang lain. Ya tolong kan sama aja. Ini sesuai dengan perjanjian loh Bu. Suami itu sudah membuat perjanjian tadi. Tolong dua ekor masukkan ke sini. Anjing-anjing liar ini merupakan hasil tangkapan petugas setelah razia yang dilakukan di lapangan. Selanjutnya, hewan berkaki empat ini dibawa ke pelayanan kesehatan hewan di Ragunan, Jakarta Selatan untuk dilakukan observasi sekaligus pengecekan kesehatan. Nah, di situ kita masuk ke kandang karantina selama 3 hari. Karena di dalam perda juga
selama 3 hari pertama itu kalau memang ada yang berpemilik boleh diambil. Boleh diambil dengan syarat-syaratnya nanti setelah diambil lagi tidak boleh diliarkan. Dan kalau keluar, maksudnya diambil lagi oleh pemilik, itu nanti kita lakukan vaksinasi. Harus kita lakukan vaksinasi rabies. Tapi kalau yang benar-benar liar yang tidak ada pemilik, kita akan tunggu karena 3 hari ini adalah biasanya yang ambil yang pemilik yang merasa masih mempunyai. Kalau positif rabies selama 2 minggu itu pasti dia akan mati. Jadi setelah mati nanti kita periksa otak. Nah selama 2 minggu ini kalau ada yang mati pun kita akan periksa otaknya. Jadi kita periksa otak, kita periksa setelah mati ya. Kita periksa karena selama 2 minggu tidak diberi treatment apa-apa. Dari anjing-anjing ini terdapat potensi tertularnya virus yang bernama rabies. Tolong ini sesuai dengan perjanjian loh Bu. Suami itu sudah buat perjanjian tadi, tolong buat 2 ekor masuk ke sini. Hargai kamu Bu. Saya menghargai, tapi Ibu hargai saya, apa enggak? Oh, tunggu dulu. Rabies atau akrab di telinga masyarakat dengan nama penyakit anjing gila merupakan salah satu penyakit ganas karena bisa berbuntut kematian bagi si penderita. Keberadaan anjing yang kerap hadir di tengah-tengah permukiman padat penduduk seperti DKI Jakarta patut diwaspadai karena tidak menutup kemungkinan ada anjing yang menderita rabies. Rabies itu adalah salah satu penyakit zoonosis. Penyakit zoonosis adalah penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Jadi rabies itu tingkat kematian atau mortalitasnya itu sangat tinggi sekali. Baik itu pada hewan ataupun pada manusia, bisa sampai 99%. Jadi apabila hewan yang terkena rabies itu dipastikan pasti mati. Demikian juga dengan manusia. Anjing merupakan salah satu perantara penyebaran rabies selain kucing, kera, dan kelelawar. Umumnya, virus rabies yang menyerang anjing menginfeksi susunan sistem syaraf pusat dengan masa inkubasi atau berkembangnya virus relatif cepat. Fatalnya, kontaminasi virus rabies yang paling banyak ditemukan pada air liur seekor anjing yang telah mengidap rabies dapat ditularkan melalui gigitan. Hal ini bisa membuat seekor anjing yang terinfeksi menjadi agresif, tidak mengenali pemiliknya, menyerang apapun yang ada di sekitarnya, atau fatalnya menggigit manusia. Jadi gejala-gejalanya yang pertama itu pada hewan dan pada manusia itu hampir sama. Yang pertama pada hewan, dia itu adalah hidrofobia, dia takut pada air. Ya, gejalanya. Yang kedua adalah takut akan cahaya. Ketiga bersifat agresif. Misalnya anjing yang biasanya sehari-hari dipelihara oleh pemiliknya, apabila tertular rabies dia menjadi agresif. Sama pemiliknya juga dia menyerang, seperti itu. Dan yang keempat itu adalah keluarnya leleran, air liur yang berlebihan dari mulutnya. Seperti itu. Yang kelima itu suka menggigit benda apapun yang ada di depannya, seperti itu. Sementara pada manusia juga hampir sama. Ada masa inkubasinya juga pada manusia ya. Jadi bukan berarti begitu digigit dia langsung terlihat gejala klinisnya. Ya seperti itu ya. Misalnya anjing yang menggigit tersebut terindikasi rabies dan memiliki gejala-gejala yang saya sebutkan sebelumnya dan menggigit orang itu, maka orang tersebut akan mengalami seperti demam tinggi, kejang-kejang, ya, hidrofobia, takut akan air, takut akan cahaya, kemudian paralisa, lumpuh, dan berakhir dengan kematian. Seperti itu. Anjing liar dengan segala problematikanya yang ditimbulkan sesungguhnya merupakan segelintir efek domino dari akar masalah, yaitu kurangnya tanggung jawab dari kita untuk memelihara serta merawat hewan peliharaan secara baik dan benar. Maka rabies bisa dihindari daripada ada program memberantas rabies dengan eliminasi. Menurut saya itu tidak etis.
ditelantarkan, dibuang, diacuhkan. Anjing-anjing ini merupakan hewan yang dulu pernah merasakan kasih sayang manusia. Sayang besarnya ego ditambah ketidakpedulian atas nasib mereka membuat anjing-anjing ini tak bertuan, liar, dan terpaksa hidup tanpa ketidakpastian. Hal inilah yang kemudian membuat Jakarta Animal Aid Network atau JAAN tergugah untuk menyelamatkan satwa berkaki 4, sahabat manusia ini. Menyoal pemberantasan rabies yang dilakukan dinas terkait, JAAN mendukung aksi tersebut. Hanya saja jika berujung eliminasi atau tindakan membunuh anjing, tidak bisa dikatakan benar. Maka rabies bisa dihindari daripada ada program memberantas rabies dengan eliminasi. Menurut saya itu tidak etis. Gitu. Ada cara yang lebih hewani ya, itu dengan cara steril atau vaksin yang bersinambungan gitu. Nah itu yang harus dijalankan sebenarnya daripada harus dieliminasi, dimatikan. Anjing itu sahabat manusia, dia tidak layak untuk dieliminasi. Melakukan adopsi terhadap anjing-anjing yang telah diselamatkan merupakan tindakan yang lebih baik karena selain membantu lembaga penyelamatan hewan, juga bisa mengurangi populasi ketimbang membeli anjing dari toko hewan. Saran saya bahwa masyarakat jika ingin memelihara anjing atau kucing ya harus komitmen lah, gitu, bahwa dog is forever gitu, anjing untuk selamanya atau kucing untuk selamanya gitu. Jangan di saat lucu mereka disayang tapi sudah besar akhirnya mereka ditelantarkan atau dibuang. Ketidaksetujuan atas pemberantasan rabies melalui proses eliminasi juga mendapat protes dari para pecinta anjing. Bagi mereka, rabies bisa dicegah asalkan ada rasa tanggung jawab setiap pemilik terhadap anjing yang dipelihara. Perawatan masing-masing anjing berbeda, tergantung jenisnya, tergantung rasnya. Bagi saya memberikan dia makanan yang terbaik dengan kemampuan kita, memberikan dia vitamin yang cukup, di saat dia sakit diobati, di saat dia harusnya vaksin dia divaksin. Itu sama aja dengan seperti kita juga punya anak, kita pada saat dia sakit yang memang kita harus obatin, di saat dia waktunya vaksin harus divaksin. Jadi perawatan tergantung gitu loh, bagaimana. Tentu dengan jenis-jenis ras besar perawatannya pun juga lebih. Itu pun juga makanya pada saat kita mau memelihara seekor anjing, kita harus tahu kemampuan finansial kita. Gitu loh. Jangan hanya dilihat, oh ini anjing lucu, oh ini anjing lagi ngetren. Tapi begitu kita tahu perawatannya, udahlah, nggak punya duit, buang. Itu juga bukan suatu solusi. Perawatan yang mencakup kebersihan serta keterjaminan kesehatan anjing peliharaan menjadi syarat mutlak jika anjing kesayangan tidak ingin berakhir karena rabies. Ya, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang merescue anjing pertama-tama adalah perasaan dulu. Perasaan yang sangat peka, perasaan yang sangat dalam, rasa iba yang bulat gitu ya. Karena tanpa itu ketabahannya itu tidak akan terjadi ya. Karena mengobati atau merawat anjing rescue itu kita membutuhkan satu ketelatenan. Ketelatenan yang luar biasa, karena kondisi mereka biasanya juga tidak sempurna. Sakit yang masih sakit, butuh pengobatan medis, ada biaya yang harus keluar, belum lagi kita harus rajin ngobatin, mandiin dan sebagainya. Dan yang paling berat adalah trauma. Itu yang membuat memang dibutuhkan satu tekad yang lebih ya, yang ekstra dari para dokter. Berikut ini beberapa hal bagaimana menghindari tertularnya virus rabies. Anjing, sahabat manusia. Sebagai sesama makhluk hidup yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, anjing juga memiliki kebutuhan hidup dan hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan.
Jika kesadaran untuk bertanggung jawab atas hewan karnivora tersebut masih kurang, maka selama itu pula ancaman rabies masih terus menghantui hidup manusia.